Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Lebih dari seminggu ini, teman-teman pasti tahu atau minimal menemukan fenomena seseorang di media sosial yang memakai profile picture Luffy Gear 5. Yap, sudah Abdikos bahas di video sebelumnya kalau tren PP Gear 5 Luffy ini sangat-sangat viral, bahkan menjadi trending topik di mana-mana. Yap, melihat fenomena ini, Abdikos jadi teringat tentang manga Attack on Titan sebelum tamat, alias ketika Eren melakukan rambling, dan juga anime Dragon Ball Super ketika Goku masuk ke mode Ultra Instinct. Dan sudah Abdikos bahas di video sebelumnya kalau sampai sekarang Abdikos masih mengikuti One Piece karena penasaran dengan misteri di ceritanya dan juga aksi bajak laut Kurohige. Jadi ya, meskipun Abdikos masih mengikuti cerita, tapi Abdikos tidak ikut tren memasang PP Gear 5 Luffy. Yap, Abdikos hanya menonton tapi tidak mengikuti trennya. Nah, di video kali ini Abdikos akan membahas fenomena ini dari kacamata seorang reviewer anime dan manga. Sebenarnya ini fenomena apa sih? Kenapa orang tiba-tiba berbondong-bondong menonton One Piece dan mengikuti tren memasang profile picture Gear 5 Luffy? Yuk langsung aja kita check it bro. Pembahasan pertama, asal-usul kenapa bisa viral. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia internet sejak 2011, Abdikos sendiri sudah melihat banyak kasus dan tren viral di internet, mulai dari Harlem Shake, Mannequin Challenge, Om Telolet Om, Fidget Spinner, Pokemon Go, dan masih banyak lagi. Nah, selain tren viral umum, ada juga tren viral yang khusus untuk dunia perwibuan, mulai dari Ami-Aminya Kana, tariannya Chika, Kaori Cica, larinya Nezuko, tren wibu bau bawang, tren Nikoni, dan lain-lain. Nah, sebagai reviewer anime dan manga, Abdikos akan lebih mengerucutkan keviralan tersebut, yaitu di alur manga dan anime, dimana selama Abdikos menjadi reviewer anime dan manga, setidaknya ada 3 fenomena yang paling viral, yaitu episode dimana Goku masuk ke mode Ultra Instinct, chapter dimana Eren masuk mode rambling, dan sekarang saat episode Luffy masuk mode Gear 5. Oke, mari kita bahas satu persatu keviralan 3 hal tersebut. Saat Goku masuk mode Ultra Instinct, sebenarnya fenomena tersebut tidak begitu viral di Indonesia karena audiens Dragon Ball kurang mayoritas di Indonesia. Coba teman-teman lihat map ini adalah map lawas yang membandingkan anime paling banyak ditonton di tiap-tiap negara. Yang warna biru menunjukkan audiens Naruto, warna merah menunjukkan audiens Dragon Ball, dan warna hijau menunjukkan audiens One Piece. Sebenarnya tren mapnya tiap tahun berubah, tapi menurut Abdikos, peta ini adalah yang paling pas untuk menggambarkan isi pembahasan Abdikos. Jadi intinya audiens di Indonesia saat itu mayoritas adalah pecinta Naruto, jadi tren Dragon Ball Ultra Instinct hanya ada di Amerika Latin. Bahkan saking viralnya, di Amerika Latin Goku Ultra Instinct dibuat nobar yang dihadiri ribuan orang dan difasilitasi oleh pemerintah. Saat Abdikos masih ngekos di Eropa, tepatnya saat itu di negara Kroasia. Di sana banyak teman-teman Abdikos yang berasal dari Amerika Latin yang mengadu nasib. Dan ya, saat Abdikos tanya anime favorit mereka, rata-rata mereka menjawab Dragon Ball dan Naruto, dimana One Piece sangat-sangat kurang populer di Amerika Latin. Di Indonesia, fenomena Goku Ultra Instinct kalah dengan fenomena tamatnya anime Naruto dan masuknya generasi baru Boruto. Lanjut ke tren anime kedua, yaitu Attack on Titan. Tren ini ada di tahun 2020 dan 2021, dimana tren ini sangat-sangat viral di Indonesia. Yap, siapakah yang membawa tren ini? Entah benar atau tidak, namun menurut Abdikos, yang membawa keviralannya adalah para reviewer anime dan manga plus momen corona. Abdikos sendiri membahas Attack on Titan sejak lama, tapi jarang dilirik oleh para viewer karena mereka lebih memilih pembahasan Naruto dan Boruto. Namun setelah corona melanda, banyak video Attack on Titan Abdikos yang jadi viral di internet. Bahkan Abdikos masih ingat sekitar 10 kalian Abdikos masuk trending YouTube Indonesia. Yap, diakui atau tidak, saat itu yang membuat Attack on Titan trending di Indonesia adalah para reviewer dan juga momen di mana cerita Boruto mulai biasa-biasa saja. Yap, kalau teman-teman lihat di map Attack on Titan, awalnya sama sekali tidak masuk radar penonton Indonesia, tapi setelah dipopulerkan oleh para reviewer di antara tahun 2020 dan 2021, Attack on Titan menjadi anime paling populer di Indonesia. Dan terakhir kita masuk ke momen Gear 5 Luffy di anime One Piece. Yap, siapakah yang membawa tren ini? Apakah para reviewer? Jawabannya tidak, karena saat Luffy masuk Gear 5 di manga,
fenomenanya tidak setrending sekarang. Jadi siapakah yang membawanya? Jawabannya adalah TikTok. Yap, semenjak 2022, tren TikTok telah menyerbu semua sosial media. Apa yang trending di TikTok, mau tidak mau akan diketahui oleh warga sosial media lain seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Karena yang trending di TikTok seringkali di-reupload di platform tersebut. Bisa dibilang TikTok adalah sosial media paling powerful saat ini karena semua creator bisa FYP di TikTok, alias bukan hanya mereka yang punya watch time besar dan punya audiens besar layaknya di YouTube. Dan ya, fenomena Gear 5 Luffy luar biasa FYP di TikTok. Kalau teman-teman pengen tahu seberapa viral, kata kunci Gear 5 di TikTok sudah ditonton lebih dari 292 juta kali. Abdikos ulangi, 292 juta kali. Bahkan satu video Gear 5 banyak yang ditonton lebih dari 10 juta kali, ada yang 12 juta kali, dan 16 juta kali. Dan rata-rata mendapatkan like hampir 2 juta kali. Gila bukan? Bahkan sampai viralnya fenomena Gear 5 ini di TikTok, sampai-sampai King of TikTok yaitu Hypebeam juga mengganti profile picture-nya dengan Gear 5 Luffy. Nah, kalau raja TikTok saja melakukan hal ini, jangan heran kalau banyak yang akan mengikuti trennya, bahkan sampai menyerbu ke sosial media lain. Dari sini teman-teman paham perbedaannya kan? Goku Ultra Instinct sangat viral tapi di negara lain. Eren Rambling viral di Indonesia oleh para reviewer, dan sekarang Luffy Gear 5 viral karena TikTok. Pembahasan kedua, fenomena takut ketinggalan viral. Momen Luffy menggunakan Gear 5 akan segera kita lihat minggu ini karena sudah luar biasa viral di TikTok. Jadi mau tidak mau banyak yang mengikuti tren ini, atau dalam bahasa Inggris disebut fear of missing out alias FOMO. Yap, sebenarnya fenomena FOMO ini sangat mungkin terjadi di zaman sosial media seperti sekarang, di mana fenomena ini dipengaruhi oleh psikologi seseorang untuk takut ketinggalan momen viral yang sedang jadi trending topik di internet. Bahkan yang Abdikos lakukan sekarang ini termasuk FOMO. Walaupun Abdikos tidak tahu dari TikTok, bahkan tidak aktif di TikTok, tapi karena keviralan Gear 5 sudah menyerbu sosial media Abdikos yang lain, makanya Abdikos FOMO dan ingin menyelidiki dengan detail seperti apa fenomena ini. Pembahasan ketiga, sampai kapan FOMO ini akan berlangsung? Abdikos masih ingat Goku Ultra Instinct menghilang setelah anime Dragon Ball Super tamat, karena memang Goku Ultra Instinct muncul di akhir-akhir anime. Sedangkan fenomena Rambling Eren menghilang setelah ending sampahnya muncul. Yap, Attack on Titan adalah masterpiece yang dibangun dengan luar biasa tapi ditutup dengan ending sampah. Jadi fenomena Rambling Eren langsung berhenti setelah ending sampahnya muncul. Jadi secara garis besar Attack on Titan itu luar biasa masterpiece. Bahkan saking masterpiece-nya, Attack on Titan bisa masuk jajaran manga 100 juta kopi. Abdikos termasuk orang yang mengikuti bagaimana masterpiece-nya manga ini. Tapi ya, ending sampah membuat sebagian orang ogah untuk kembali mengikuti manga ini. Bahkan penjualan volume terakhir Attack on Titan, yaitu volume 34, menjadi salah satu penjualan terburuk untuk ukuran volume yang memuat ending dari sebuah manga populer. Nah, sekarang bagaimana dengan fenomena FOMO dari Gear 5 Luffy ini? Kapan akan berakhir? Abdikos tidak tahu, tapi kalau boleh memprediksikan, fenomena FOMO ini akan berakhir setelah episode yang membahas Gear 5 berakhir. Mereka yang benar-benar mengikuti One Piece alias tidak ikut FOMO dari TikTok pasti tahu kalau kualitas anime One Piece itu sangat buruk, alurnya lambat, banyak omong, dan beberapa scene sengaja dilambat-lambatkan untuk memperpanjang durasi. Anime One Piece baru akan bagus jika memasuki pertarungan akhir, yaitu saat kru SHP mengalahkan lawan mereka. Ya, barulah di situ kualitas animenya langsung meningkat pesat. Sebenarnya hal ini sangat wajar karena One Piece adalah anime mingguan, bukan anime season. Jadi budget mereka sebagian besar hanya untuk momen penting. Nah, kalau orang-orang yang ikut tren FOMO ini kuat menonton kualitas anime One Piece setelah Gear 5, maka fenomena Gear 5 akan tetap berlanjut. Tapi Abdikos tidak yakin hal itu akan terjadi. Bisa jadi mereka akan pindah ke FOMO anime lain, atau justru akan ikut FOMO ke manga One Piece yang memang saat ini sedang hype karena sudah memasuki arc terakhir. Pembahasan keempat, tanggapan Abdikos terhadap perdebatan FOMO profile picture Gear 5 Luffy. Andaikan Abdikos bukan seorang reviewer alias hanya sepuh One Piece yang mengikuti cerita ini sejak lama, maka Abdikos akan enak melihat fenomena FOMO dari Gear 5 Luffy ini. Tapi karena Abdikos adalah seorang reviewer, jadi Abdikos menganggap fenomena ini wajar dan biasa saja. Sama wajarnya seperti saat seseorang mengikuti tren viral di internet seperti Om Telolet Om dan Mannequin Challenge. Jadi ketika ada perdebatan antara
antara fans sepuh versus fans FOMO tentang profile picture Gear 5 Luffy. Abdikos merasa ini adalah fenomena yang sangat wajar. Abdikos memahami betapa enaknya fans sepuh terhadap fans FOMO alias fans aji mumpung, dan Abdikos juga memahami betapa inginnya para fans FOMO ini untuk mengikuti tren yang sejak awal dijalani oleh fans sepuh. Jadi intinya, nikmati saja mau pakai pipi Gear 5 atau tidak, mau alasannya karena beneran sepuh atau karena FOMO. Selagi Gear 5 masih viral, silahkan dinikmati dengan damai. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.